Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Muhammad Hamzah. Saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi yang telah saya susun, yaitu tentang peningkatan pengetahuan pasien di Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang terhadap perawatan saluran akar gigi dan dampak pencabutan gigi dengan media edukasi berupa flipchart, banner, dan video edukasi. Ini merupakan biodata saya. Saya adalah putra asli dari Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya, adapun coach saya dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah Bapak Ferry Mehafnizal, SH.MH, dengan mentor Dr. Rahmat Syaputra. Nah, latar belakang dari kegiatan aktualisasi yang saya susun ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN, bahwa ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana sebelum melaksanakan tugasnya PNS ini berdasarkan peraturan LAN RI nomor 10 tahun 2021 harus mengikuti pelatihan pada masa prajabatan yang pada masa sekarang ini diikuti melalui blended learning dengan kurikulum pembentukan karakter, dan diharapkan melalui pelatihan ini para peserta ataupun para CPNS dapat menjadi pegawai yang dapat menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu nilai-nilai dasar ASN di instansinya masing-masing. Berangkat dari hal tersebut, saya melihat isu yang saat ini ada di instansi saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dan melalui kegiatan aktualisasi ini saya akan bismillah untuk menyelesaikan atau melakukan pemecahan terhadap isu tersebut dengan gagasan yang kreatif yang nanti akan saya jelaskan pada presentasi ini. Nah, tujuan aktualisasi ini yaitu seperti yang saya katakan tadi, menyelesaikan isu atau permasalahan yang ada di unit kerja penulis dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Selanjutnya, manfaat dari aktualisasi yang pertama bagi penulis yaitu menganalisis dan menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak sehingga mampu menjadi kebiasaan dalam melaksanakan kerjaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan terus berinovasi. Yang ketiga, menjadi ASN yang berkarakter dan berkepribadian yang unggul, bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme khususnya di bidang kedokteran gigi. Selanjutnya, manfaat bagi rumah sakit, berkontribusi terhadap visi misi RSUD Aceh Tamiang. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan di RSUD Aceh Tamiang. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja RSUD Aceh Tamiang. Bagi masyarakat, memperoleh pelayanan optimal sehingga meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan di Poligigi RSUD Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, selanjutnya, ini merupakan profil Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yaitu merupakan institusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Kesehatan Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang, dan RSUD Aceh Tamiang ini merupakan satu-satunya rumah sakit tipe C milik pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun sejarah dari RSUD Aceh Tamiang, pada awalnya tahun 1915 rumah sakit ini adalah berstatus sebagai rumah sakit perkebunan, yaitu rumah sakit peninggalan pemerintah Belanda dengan nama Rumah Sakit Kuala Simpang. Selanjutnya pada tahun 1974 statusnya berubah menjadi Puskesmas Karangbaru, dan pada tahun 2003 mengalami peningkatan status menjadi pelayanan rumah sakit, dan tahun 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah Bertahap, dan pada tahun 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
Nah, adapun visi misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, visinya adalah menjadi rumah sakit berkualitas dan profesional. Adapun misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang pertama mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit, serta sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman, bermutu, serta mengembangkan promosi pelayanan kesehatan rujukan. Selanjutnya, adapun moto dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang adalah akronim dari BETUAH, yaitu bermutu, efisien, transparan, ukhuwah, aman, dan handal. Selanjutnya untuk struktur organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, yang pertama ada direktur, kemudian bagian tata usaha yang terdiri dari subbagian umum, bagian penyusunan program dan pelaporan, dan bagian keuangan. Selanjutnya bidang pelayanan medis terdiri dari seksi pelayanan medis, rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap. Dan yang kedua seksi pelayanan medis, rawat intensif, bedah sentral, dan rekam medis. Yang ketiga ada bidang perawatan, di mana bidang perawatan ini terdiri dari seksi rawat dan asuhan keperawatan. Yang kedua ada seksi logistik keperawatan, dan yang keempat ada bidang pelayanan penunjang medis, di mana bidang pelayanan penunjang medis ini terdiri dari seksi penunjang medis dan seksi penelitian informasi dan upaya rujukan. Dan yang terakhir adalah kelompok jabatan fungsional. Berikut ini adalah bagian struktur organisasi dari RSUD Aceh Tamiang. Nah, berdasarkan observasi penulis selama 1 tahun bekerja di RSUD Aceh Tamiang sebagai CPNS, penulis melihat adanya berbagai isu yang ada di Poligigi RSUD Aceh Tamiang. 3 diantaranya yang penulis angkat di sini adalah isu pertama, yaitu belum tersedianya hotline yang terhubung langsung ke Poligigi RSUD Aceh Tamiang yang dapat dihubungi langsung oleh pasien. Kemudian isu yang kedua, masih banyaknya pasien poligigi RSUD Kabupaten Aceh Tamiang memilih untuk mencabut gigi yang sakit daripada dipertahankan dengan perawatan saluran akar. Dan yang ketiga, masih banyaknya pengunjung yang tidak menggunakan masker saat berkunjung ke poligigi RSUD Aceh Tamiang. Nah, kemudian ketiga isu tersebut penulis analisis dengan menggunakan teknik USG dan didapatkanlah isu utama atau core isunya, yaitu masih banyaknya pasien poligigi RSUD Aceh Tamiang memilih untuk mencabut gigi yang sakit daripada dipertahankan melalui perawatan saluran akar. Nah, ini dia core isunya. Selanjutnya, adapun penyebab dari core isu tersebut, penulis analisis dengan menggunakan diagram fishbone atau teknik penapisan fishbone, yaitu ada beberapa faktor penyebab dari pasien yang memilih mencabut giginya yang sakit daripada dipertahankan dengan perawatan saluran akar. Pertama dari faktor adanya kecemasan giginya akan sakit lagi, kecemasan dari pasien bahwa giginya akan sakit lagi. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang perawatan saluran akar gigi dan dampak dari pencabutan gigi. Kemudian untuk materialnya tidak adanya alat peraga atau bantu untuk menjelaskan perawatan saluran akar gigi secara detail. Dan yang kedua, alat untuk mendukung perawatan saluran akar gigi yang selesai dalam 1 kali kunjungan belum tersedia. Misalnya dari metode bahwa perawatan saluran akar gigi itu selesai dalam beberapa kali kunjungan. Dan yang terakhir dari lingkungan masih beredarnya isu di masyarakat bahwa gigi yang sakit harus dicabut. Seperti tadi bahwa pasien akan mengalami kecemasan apabila giginya dipertahankan, giginya akan sakit lagi. Sehingga mengakibatkan masih banyaknya pasien poligigi RSUD Aceh Tamiang memilih untuk mencabut gigi yang sakit daripada dipertahankan dengan perawatan saluran akar. Nah, selanjutnya dampak dari core isu tersebut, petugas akan kesulitan untuk mengedukasi pasien agar giginya dipertahankan. Yang kedua, pasien tidak datang kontrol untuk melanjutkan perawatan sampai dengan selesai. Yang ketiga, pasien akan mencari alternatif lain untuk mencabut giginya.
Dan yang keempat, pasien akan kehilangan giginya yang akan berdampak pada terganggunya fungsi pengunyahan. Nah, adapun gagasan pemecahan isu yang penulis gagas dari core issue tadi, yaitu peningkatan pengetahuan pasien di Poligigi RSUD Aceh Tamiang terhadap perawatan saluran akar gigi dan dampak pencabutan gigi dengan media edukasi berupa flip chart, banner, dan video edukasi. Nah, kegiatan aktualisasi tersebut penulis lakukan dengan 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan kerja terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, membuat media edukasi berupa flip chart dan banner. Yang ketiga, membuat video edukasi. Yang keempat, membuat instrumen evaluasi berupa kuesioner menggunakan Google Spreadsheet. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi perawatan saluran akar gigi kepada pasien. Dan yang keenam, melakukan evaluasi pelaksanaan tindakan. Nah, berikut ini adalah roadmap ataupun tahapan kegiatan yang akan penulis lakukan. Yang pertama, kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu membentuk tim kerja. Tahapannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya menyusun rancangan tim kerja, dan yang ketiga mendapat pengesahan tim kerja dari Direktur RSUD Aceh Tamiang. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu membuat media edukasi berupa flip chart dan banner. Nah, di sini penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, mencari referensi materi yang akan dimasukkan ke dalam media tersebut. Yang ketiga, membuat rancangan awal desain flip chart dan banner. Yang keempat, meminta saran dari mentor dan kepala ruangan terkait desain flip chart dan banner. Yang kelima, melakukan pencetakan flip chart dan banner tersebut. Nah, kegiatan aktualisasi yang ketiga yaitu membuat video edukasi, di mana tahapan kegiatannya yang pertama, penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan video edukasi. Yang kedua, membuat rancangan awal video edukasi. Yang ketiga, mengkonsultasikan rancangan awal video edukasi dengan mentor. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan tim promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS terkait video yang sudah layak tayang. Dan yang kelima, mengupload video ke website dan Instagram RSUD Aceh Tamiang. Nah, selanjutnya membuat instrumen evaluasi berupa kuesioner menggunakan Google Spreadsheet. Nah, tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, membuat draft kuesioner dengan Microsoft Word. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai rancangan awal kuesioner. Yang keempat, melakukan pembuatan kuesioner dengan Google Spreadsheet. Lalu lanjut ke kegiatan aktualisasi selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi perawatan saluran akar gigi pada pasien. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu meminta izin kepada mentor dan kepala ruangan untuk melaksanakan sosialisasi dan mengatur jadwal pelaksanaan sosialisasi. Yang kedua, meminta izin kepada kepala bidang pelayanan medis. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana. Yang keempat, menyiapkan alat bantu edukasi dan video edukasi. Dan tahapan yang kelima yaitu tahap sosialisasi. Tahap sosialisasinya itu berupa pretest, kemudian penulis memaparkan materi edukasi dengan alat bantu yaitu flip chart dan memberikan link media edukasi berupa video kepada pasien. Kemudian dilakukan post test. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi selanjutnya itu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, pada tahapan kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan. Yang kedua, mengumpulkan dan melakukan pengelolaan data. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan. Nah, berikut ini adalah jadwal kegiatan yang akan penulis laksanakan, yaitu pada minggu kedua, ketiga, dan keempat
bulan September dan minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat bulan Oktober. Pada minggu kedua bulan September, penulis membentuk tim kerja dan membuat video edukasi. Pada minggu ketiga, penulis akan membuat membuat video edukasi, dan membuat instrumen evaluasi berupa Google Spreadsheet tadi. Dan minggu keempat bulan September sampai minggu ketiga bulan Oktober, penulis melakukan sosialisasi pada pasien dan melakukan evaluasi di setiap minggunya. Jadi di setiap hari Jumat, penulis akan setelah pasien terakhir yang diedukasi terkait dengan gagasan isu ini, maka penulis melakukan evaluasi, dan nanti di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Oktober, penulis akan merekap semua hasil evaluasi dan membuat laporan kegiatan. Secara detail berikut ini jadwal kegiatan yang telah penulis rancang. Baik demikian pemaparan dari penulis terkait dengan rancangan aktualisasi yang telah disusun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.